Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis berbasis single index model fundamental dan teknikal. Dan di kelompok 4 ada anggota-anggota kami, yaitu yang pertama ada Alsya Aulia Fadilah, yang saya sendiri Muhammad Fauzi Hamdani dan Novela Maharani. Oke, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang latar belakang masalahnya yang akan dijelaskan oleh Novela Maharani. Oke, selanjutnya itu kita membahas tentang latar belakang yang dimana pasar modal syariah ini menjadi instrumen vital bagi investor muslim di Indonesia, dan pasar modal syariah ini adalah suatu kegiatan ekonomi muamalah yang memperjualbelikan surat berharga yang menurut investasi syariah itu kayak saham, obligasi, dan reksadana syariah. Selanjutnya profil emiten pilihan. Nah, di sini itu kami ada 3 saham, yaitu ada LP, MITI, dan juga ada kelas. Nah, gunanya apa sih profil emiten ini? Ini adalah untuk gambaran kita menyeluruh mengenai perusahaan atau pihak yang menerbitkan efek kayak seperti saham atau obligasi itu gimana untuk ditawarkan kepada si publik gitu. Terus si profil ini juga menjadi rujukan utama bagi si investor untuk mengenali identitasnya, terus kelayakan bisnis, dan juga rekam jejak perusahaan sebelum melakukan investasi. Nah, di sini bisa kita lihat di sebelah kiri dari saya itu ada 3 saham, yaitu ada LP, MITI, Kelas. Yang dimana LP ini adalah Pelayaran Nasional Ekalia Purnama Tbk, dia itu adalah transportasi laut dan penyediaan. Terus yang kedua itu ada MITI. Nah, MITI ini adalah PT Pitra Investindo Tbk, dia itu adalah emiten pelayaran dan jasa logistik di BI gitu. Terus Kelas ini ada PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta, yang dimana emiten ini transportasi dan logistik di BI juga, yang berfokus buat si jasa angkutan laut dari dalam negeri untuk barang umum. Oke, selanjutnya itu ada analisis single index modal SIM, yang dimana di sini kita diperoleh 3 aset emiten utama yang tadi udah aku jelasin, yaitu ada LP, MITI, Kelas gitu. Terus berdasarkan acuan dari IDX site-nya, di mana standar deviasi itu sebesar 9,5, variasinya itu 0,01, dan juga ada standar deviasinya itu 0,11. Nah, variasinya itu ada di 0,0134. Dan begitu pun ini hasil dari LP dan MITI Class yang sudah kita perhitungkan, dan yang di bawah sini ada kode-kode yang dimana kita mencarinya, dan hasil LP itu sebesar 30,41%, MITI itu 15,42%, dan Class itu 17,64%. Dan ada cut off tertinggi itu ada 0,049, dan sum Z-nya itu ada 16,5. Nah, dari berdasarkan output model index tunggal ini dengan batas ambang si cut off point ini sebesar 0,004957, alokasi bobot portofolionya efisien untuk optimalisasi imbal hasil adalah si LP. Dan sebesar 30,41%, dan kelas itu sebesar 17,64%, dan MITI itu sebesar 15,42%. Oke, selanjutnya itu kita menghitung yang dimana ini sangat anjlok ya, yaitu ada minus 21%, yang dimana portofolionya sukses ini mencapai return positif 11,03%. Nah, melalui aplikasi bobot si efisiensi CLP, kelas, dan MITI, di sini kita mendapatkan hasil yang dimana bobot itu sebesar 63,47%, terus bobot returnnya itu 19,03%. Nah, dari kesimpulan hasil ini bahwa portofolio itu dinyatakan sangat sukses untuk mengalahkan pasar. Nah, di saat pasar modal IHSGE itu anjlok dari minus 21%, nah strategi di verifikasi ini dan penentuan bobot modal ini terbukti ampuh gitu. Karena apa? Karena portofolionya itu tetap mampu menghasilkan keuntungan positif sebesar 19,03% gitu. Nah, karena tadi portofolio sukses mengalahkan pasar dengan mencatat return positif yaitu 19,03%, di tengah anjloknya si ISG ini hingga minus 27%, 21%. Nah, keberhasilan ini diverifikasi, didorong oleh si alokasi bobot yang tepat, di mana lonjakan masif itu saham CLP ini 106%, yang bisa kita lihat di situ CLP itu 106%, dan mampu menutup seluruh kerugian dari si saham MITI dan juga saham kelas. Jadi pada slide ini ditampilkan hasil kinerja portofolio optimal yang telah kami susun. Portofolio menghasilkan expected return sebesar 19,03%, sedangkan IHSG-nya sebagai benchmark mengalami penurunan sebesar 21%. Hal ini menunjukkan bahwa portofolio yang dibentuk mampu mengungguli pasar atau outperform market. Komposisi portofolio terdiri dari saham LP dengan bobot 30,41%, kelas sebesar 17,64%,
dan MITI sebesar 15,42%. Dari ketiga saham tersebut, LP itu memberikan return saham yang tinggi, yaitu 106%, sementara MITI dan kelas itu masing-masing mengalami penurunan sebesar 43% dan 37%. Meskipun terdapat dua saham yang mengalami kerugian, kenaikan signifikan pada saham LP itu berhasil menutupi kerugian tersebut sehingga portofolio secara keseluruhan tetap menghasilkan return yang positif dan lebih baik dibandingkan kinerja pasar. Jadi pada slide ini kami menganalisis kondisi makroekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja saham dalam portofolio. Berdasarkan data tahun 2025, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia itu mencapai 5,11%, yang menunjukkan bahwa ekonomi nasional masih tumbuh dengan cukup baik dan relatif stabil. Selain itu, faktor inflasi dan BI rate juga menjadi perhatian. Kenaikan suku bunga umumnya itu akan meningkatkan biaya pinjaman perusahaan, sehingga dapat memberikan tekanan dan emiten yang memiliki tingkat utang yang tinggi seperti kelas. Sebaliknya, perusahaan dengan kondisi keuangan yang lebih kuat dan arus kas yang baik, seperti LP itu cenderung lebih mampu bertahan dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, LP itu dinilai memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap perubahan kondisi ekonomi makro dibandingkan emiten lainnya dalam portofolio. Nah, di tabel di sebelah kanan itu menunjukkan perkembangan PDB Indonesia berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Pada tahun 2025, PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar 13,58 kuadriliun dengan pertumbuhan sebesar 5,11%. Sementara PDB atas dasar harga berlaku mencapai 23,82 kuadriliun dengan pertumbuhan sebesar 7,60%. Nah, kalau dilihat secara triwulan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua itu tahun 2025 mencapai 4,04%. Kemudian meningkat pada triwulan ketiga menjadi 1,42% dan pada triwulan keempat sebesar 0,86%. Nah, data tersebut itu menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi antar triwulan, perekonomian Indonesia itu tetap berada dalam tren pertumbuhan yang positif. Dibandingkan tahun 2024 yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,03%, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sedikit meningkat menjadi 5,11%. Hal ini tuh mengindikasikan adanya ketahanan ekonomi nasional yang cukup baik dan menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan analisis makro dan data PDB tersebut, kami itu menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kondusif untuk investasi dengan LP yang menjadi emiten yang paling diuntungkan oleh kondisi tersebut. Jadi, pada slide ini kami menganalisis kinerja masing-masing emiten dalam periode Desember 2025 hingga akhir April 2026. Analisis itu dilakukan dengan membandingkan perusahaan harga saham LP, MITI dan kelas terhadap pergerakan IHSG sebagai acuan pasar. Tujuannya itu untuk melihat kemampuan masing-masing saham dalam menghasilkan return dan menghadapi resiko pasar. Nah, sesuai tabel, IHSG itu mengalami penurunan dari 8.646,94 pada Desember 2025 menjadi 6.859,90 pada April 2026. Hal ini menghasilkan return sebesar minus 21%, yang menunjukkan bahwa kondisi pasar secara umum sedang mengalami pelemahan. Berbeda dengan kondisi pasar saham LP mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Harga saham LP naik dari 792,05 menjadi 1.630, sehingga menghasilkan return sebesar 106%. Artinya, nilai investasi pada LP itu lebih dari 2 kali lipat selama periode pengamatan. Sementara itu, kalau saham MITI mengalami penurunan dari 404 menjadi 232 dengan return minus 43%. Penurunan ini menunjukkan bahwa kinerja MITI lebih buruk dibandingkan penurunan pasar secara keseluruhan. Nah, kalau saham kelas juga mengalami penurunan dari 134 menjadi 84 dan menghasilkan return minus 37%. Meskipun lebih baik dibandingkan dengan MITI, kinerjanya itu tetap berada di bawah pasar dan menunjukkan tingkat resiko yang cukup tinggi. Jadi dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa LP itu merupakan emiten dengan kinerja terbaik selama periode analisis karena mampu memberikan return positif sebesar 106% di tengah kondisi pasar yang sedang turun 21%. Sebaliknya, kalau MITI dan kelas itu menunjukkan kinerja yang kurang baik karena menghasilkan return negatif yang lebih besar dibandingkan penurunan IHSG. Oleh karena itu, LP itu menjadi kontributor utama terhadap portofolio yang telah dibentuk. Nah, oke, selanjutnya kami akan membahas tentang analisis laporan keuangan, yang dimana analisis laporan keuangan ini perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang tepat juga. Nah, di sini itu ada current ratio, quick ratio, lalu ada debt to asset ratio, lalu ada debt to equity ratio, yang dimana sini udah ada hasilnya dari tahun ke tahun. Lalu di sini ada juga tentang total asset turnover, lalu inventory turnover, dan akun receivable. Lalu untuk current ratio itu rumusnya
aktiva lancar dibagi utang lancar. Lalu untuk mencari quick ratio itu aktiva lancar dikurang inventory lalu dibagi utang lancar. Lalu untuk mencari debt to asset ratio itu rumusnya total utang dibagi total aktiva lalu dikali 100%, yang dimana hasilnya tuh segini. Lalu untuk debt to equity ratio, cara mencarinya untuk rumusnya total utang dibagi total modal dikali 100%. Lalu untuk total asset turnover, cara mencarinya dengan rumus berikut, yaitu penjualan berat dibagi total aset. Lalu di sini juga ada inventory turnover, yang dimana cara mencarinya penjualan bersih dibagi total inventory. Lalu untuk yang terakhir ada account receivable, dan cara mencarinya dengan rumus penjualan bersih dan atau dibagi rata-rata piutang. Oke, selanjutnya ada analisis laporan keuangan yang mencari return on asset, lalu ada return on equity, lalu ada net profit margin, lalu ada earning per share, lalu ada price to earning ratio, dan price to book value. Dan di sini ada apa sih namanya, dari tahun ke tahun, dari 2024 dan 2025, begitupun yang tadi. Lalu cara mencari return on asset, ya diantaranya itu laba bersih dibagi total aset, lalu dikali 100%. Lalu untuk mencari ROE-nya, yaitu laba bersih dibagi total equity dikali 100%. Lalu untuk mencari total net profit margin yang ini, yaitu laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Lalu untuk mencari earning per share itu diantaranya laba bersih dibagi list share. Lalu untuk price earning to ratio, cara mencarinya harga saham dibagi earning per share atau EPS. Lalu untuk mencari price to book value, cara mencarinya tuh harga saham dibagi PBV. Lalu untuk kesimpulan strategisnya, jadi itu MITI menjadi emiten dengan pengembalian arah kinerja atau turnaround atau growth operasional terbaik, yang dimana tuh CLP ini menjadi opsi investasi paling aman atau defensif karena fundamental neracanya yang kokoh dan valuasi murah. Lalu sementara Class menjadi emiten yang paling berisiko tinggi atau high risk karena penurunan probabilitasnya tuh disertai penumpukan utang. Oke, selanjutnya di slide ini ada analisis pasar dan valuasi harga saham, yaitu di yang pertama ini ada PT Pelayaran Nasional Ekalia Pernamasari, yang dimana earning per share itu 42,15 pada 2024 berkurang ke 26,45 pada tahun 2025. Lalu selanjutnya untuk price to earning ratio-nya tuh meningkat dari 6,88 ke 10,21. Lalu untuk price to book value-nya tuh turun dari 1,21 menjadi 0,98, yang dimana keterangannya tuh sangat murah atau under value. Lalu untuk PT yang kedua tuh ada Mitra Invest Indo dan PT Pelayaran Kurnia, yang dimana tuh ada MITI, EPS, dan Cooper, yang dimana EPS meleset tajam dari 2,30 ke 14,10, yang menekankan penurunan drastis dari 73,92 menjadi 11,35, yang dimana tuh konsolidasi murah. Lalu untuk kelas aset diskonnya ada PBV itu melandai ke 0,92, lalu terdiskon di bawah nilai buku, walaupun pernya melonjak ke 32,38 akibat dugaan penyusutan armada. Oke, selanjutnya ada analisis teknikal, yang dimana analisis ini tuh terhadap angka-angka tersebut akan menjadi acuan penting. Kenapa? Karena di dalam nilai kerja historis saham arah pergerakan saham pada periode berikutnya. Di sini ada expected return saham, yang dimana tuh jumlah LP-nya tuh sekitar 5,31%, lalu MITI-nya ada 4,61%, lalu price-nya ada 5,58%. Lalu ada coefficient of variance, yang dimana STDV atau return dari LP ini 39,25%, lalu MITI-nya 25,75%, lalu price-nya ada 35,23%. Nah, 35,25%. Jadi cara mencari hasil ini tuh dengan cara standar deviasi dibagi expected return. Nah, lalu selanjutnya ada return saham, yang dimana STDV itu dari LP 48,49%, lalu ada MITI 46,29%, lalu ada Class 62,65%. Lalu selanjutnya Class menawarkan keuntungan tertinggi 5,58%, namun sangat spekulatif karena resiko ekstrem. Selanjutnya Class menawarkan keuntungan tertinggi sebanyak 5,58%, namun sangat spekulatif karena kenapa, resikonya tuh ekstrem, yang dimana jumlahnya tuh 62,65%. Lalu sementara MITI-nya
memberikan keuntungan terendah yaitu sekitar 4,61% dengan risiko paling aman dan stabil sebanyak 46,29%. Meskipun begitu, berdasarkan koefisien variasi atau CV, MITI adalah investasi terbaik dan paling efisien dengan CV 25,75% karena risikonya tuh paling kecil per persen keuntungannya. Dan disusul oleh Class dengan CV 35,25%, sedangkan LV menjadi yang terburuk dengan CV 39,25% karena risiko besarnya tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat. Oke, lalu di sini ada parameter risiko, koefisiensi variasinya tuh untuk MIT itu paling efisien, lalu class-nya itu paling moderat, lalu LV-nya tuh kualitasnya tinggi. Jadi expected return sahamnya untuk class 8,58%, LV-nya 5,31%, lalu MIT-nya 4,61%. Lalu untuk standar depresiasi atau resiko mutlak untuk class itu 62,68%, LV-nya 48,49%, lalu MIT-nya 46,29%. Lalu untuk kesimpulannya tuh analisisnya tuh MITI adalah paling efisien karena resiko CV-nya itu paling kecil berjumlah 25,75%, yang dimana tuh menghasilkan return dengan volatilitas terkendali. Lalu saham Class tuh menawarkan return paling tinggi sebanyak 5,58%, namun diiringi tingkat risiko yang sangat ekstrim yaitu 62,65%. Nah, itu sekian dari pembahasan kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami simpulkan bahwa verifikasi portofolio lewat single index model ini terbukti sangat efisien dan efektif gitu, menjaga kestabilan modal dan memaksimalkan pengembalian investasi di tengah gejolaknya si pasar modal. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.